Nah, kita coba masuk yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ada sel manusia. Ini sebetulnya saya ambil ini adalah bukan ini ya, bukan sel manusia karena ini protozoa, ada flagella dan ada filinya, tapi kurang lebih sel manusia atau sel eukariotik itu gambarannya akan seperti ini. Nah, di sini mungkin sedikit merecall kembali ya teman-teman semua dari sel manusia atau dengan tipe sel eukariotik ya, dia ada beberapa organel sel yang penting di dalamnya. Dan untuk perbedaannya dengan sel yang prokariotik berarti dia ini tidak dia memiliki membran inti sel. Di sini yang warna ungu ini mungkin juga teman-teman sudah langsung bisa notice ya, ini adalah nukleus. Dia pusat segala aktivitas dari sel. Kemudian di sekeliling nukleus yang berwarna biru ini, yang bentuknya melipat-lipat, itu adalah retikulum endoplasma. Dia adalah pusat untuk metabolisme dari sebuah sel. Nah, retikulum endoplasma ini dibedakan jadi dua ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, kalau yang kasar ini kenapa dia dibilang kasar? Karena dia memiliki atau istilahnya kayak ditempeli gitu ya. Kalau saya mudahnya seperti itu. Ditempeli gitu ya oleh yang kita sebut dengan ribosom. Nah, ini ribosom ini yang kayak titik-titik orange yang ada di warna biru ini ya. Ribosom adalah tempat untuk mensintesis protein. Kemudian kita beri lagi yang lipat-lipat warna hijau ini. Mungkin juga teman-teman udah familiar, adalah aparatus Golgi. Dia fungsi utamanya adalah tempat sekresi. Kemudian selain organel tersebut kita juga punya ini yang seperti kapsul bentuknya berwarna orange kalau di sini adalah mitokondria. Dia adalah tempat terjadinya respirasi seluler untuk menghasilkan energi. Ya, ini yang nanti juga mostly akan kita bahas di metabolisme ini ya. Kemudian selain organel-organel tadi, oh ya, organel-organel ini semuanya ada di dalam sitosol ya, di cairan sel. Jadi di sini tuh nggak kosong ya, bukan rongga udara, tapi dia ada cairan sel yang disebut dengan sitosol. Kemudian ada struktur lain seperti di sini kita temukan ada sitoskeleton. Jadi walaupun selnya ini dia nggak rigid ya, nggak kayak sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan kan bentuknya rigid karena ada dinding sel. Nah, walaupun begitu dia tetap punya rangka yang mendukung dari sel ini yang kita sebut dengan sitoskeleton. Kemudian selain itu ada organ lain seperti peroksisom dan lisosom yang juga memiliki fungsinya tersendiri. Nah, metabolisme ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Metabolisme ini sebetulnya secara harfiah dia itu berasal dari bahasa Yunani, metabol, yang artinya mengubah atau perubahan itu sendiri. Inti dari metabolisme ini adalah pokoknya keseluruhan reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme dan dalam hal ini adalah manusia. Jadi segala reaksi kimia yang terjadi untuk semua proses di dalam tubuh manusia itu kita sebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini dia punya dua jalur. Atau mungkin kalau nanti teman-teman baca, itu teman-teman mungkin bakal temukan tiga jalur. Nah, nanti jalur ketiga juga akan kita mention di belakang ya. Sekarang kita fokus ke dua jalur ini dulu. Ada jalur katabolik dan jalur anabolik. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya. Jalur katabolik pada intinya adalah dia akan memecah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Mungkin kalau teman-teman bayangkan ya, kalau saya lebih mudah bayangkan dengan makanan ya, kayak keping biskuit yang kemudian kita hancurkan jadi crumbs, jadi remah-remah biskuit. Nah, itu adalah proses katabolik. Jadi prosesnya itu proses degradasi. Dia sifatnya akan melepas energi. Jadi bersamaan dengan bentuknya menjadi lebih sederhana, energinya juga dirilis. Contohnya dalam tubuh manusia itu adalah respirasi seluler yang tadi kita recall di depan ya itu terjadi di mitokondria. Kemudian jalur kedua adalah jalur anabolik. Nah, jalur anabolik ini kebalikannya dari jalur katabolik ya, teman-teman. Kalau tadi kan jalur anabolik dia memecah jalur katabolik dia memecah senyawa kompleks jadi lebih sederhana. Nah, kalau anabolik dia akan membentuk senyawa kompleks dari yang sederhana atau kita sebut prosesnya adalah biosintesis. Jadi dari yang tadi ya, misal kalau saya bayangkan juga crumbs crumbs biskuit itu terus kita padatkan buat jadi base cheesecake. Nah, itu adalah proses anabolik.
Nah, proses ini itu kebalikannya juga dari yang katabolik, dia akan memakai energi. Jadi pas kita madetin crumbs-nya itu menjadi base cheesecake itu kan kita butuh kekuatan ya. Nah, itu kita butuh energi. Nah, mungkin lebih mudah membayangkan seperti itu. Kalau di dalam tubuh manusia, contoh yang termasuk anabolic pathway itu adalah sintesis protein. Nah, keseluruhan reaksi kimia dalam tubuh manusia, keseluruhan metabolisme dalam tubuh manusia, itu juga nggak akan lepas dari senyawa atau molekul yang akan membantu berjalannya reaksi tersebut. Jadi reaksi itu nggak sesederhana ada bahan diubah jadi produk. Jadi kayak kita masak itu nggak langsung kayak misal dari bahan baku itu kok bisa langsung jadi makanan matang ya. Itu kan kita perlu nambahin ada bumbu, ada yang lainnya. Nah, di metabolisme atau di reaksi kimia secara umum itu juga ada senyawa yang dia fungsinya itu sebagai pembantu atau perantara atau yang akan membuat reaksi tersebut berjalan dengan lebih cepat. Nah, kalau di tubuh manusia kita sebut dengan enzim. Jadi enzim itu sebenarnya secara prinsip dia adalah makromolekul yang perannya adalah katalis. Kalau teman-teman recall dulu di SMA, suatu reaksi kimia itu bisa berjalan kalau dia sudah melewati yang kita sebut dengan ini, yang bagian puncak ini, dia adalah energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah barrier minimum suatu reaksi dapat berjalan. Intinya seperti itu ya. Jadi dia harus bisa melewati peak ini dulu sebelum dia menghasilkan hasil akhir atau products ini ya. Nah, fungsinya enzim itu di mana? Fungsinya enzim, dia itu akan menjadi katalis. Katalis fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi. Ini bisa dilihat yang warna merah, ini dia reaksi setelah enzim masuk. Jadi energi aktivasinya akan lebih rendah. Otomatis yang dibutuhkan untuk melewati peak ini tentu saja lebih minim ya, lebih sedikit daripada saat sebelum diberikan enzim atau katalis ini. Yang otomatis reaksi kimia akan lebih cepat menghasilkan produknya, hasil akhirnya. Tapi ya, enzim ini dia lebih apa ya sifatnya itu spesifik, sifatnya itu sangat spesifik tergantung reaksi yang dia katalisis. Jadi mungkin kalau teman-teman notice nih enzim-enzim yang udah kita kenal waktu SMA dulu seperti amilase, pepsin, pepsin seperti itu. Nah, amilase itu hanya akan bekerja untuk memecah amilum menjadi glukosa. Begitu juga pepsin. Pepsin fungsinya akan memecah atau mengurai protein menjadi polipeptida yang lebih kecil. Mereka nggak akan tertukar dan nggak akan terbalik. Nah, itu juga mungkin yang ya kita sudah di setting tubuh manusia sudah disetting sedemikian rupa oleh Tuhan ya teman-teman, supaya reaksi kimia yang berjalan di tubuh kita itu nggak saling tumpang tindih, nggak saling bertabrakan, dan semua bisa berjalan secara paralel, simultan untuk menghasilkan produk yang diharapkan seperti itu. Jadi ya mungkin ini sambil ini ya ternyata memang Tuhan sudah men-setting tubuh kita sebaik mungkin gitu ya. Dari hal sekecil ini saja sudah diperhitungkan gitu. Oke, itu adalah enzim. Nah, enzim ini sangat penting karena nanti di berbagai fase metabolisme tubuh itu pasti teman-teman bakal temuin enzim-enzim yang akan membantu reaksi kimia. Lalu cara kerjanya gimana sih kalau enzim? Mungkin teman-teman familiar dengan yang kita sebut dengan substrat. Substrat itu adalah bahan seperti bahan ya yang nanti akan dibantu oleh enzim ini untuk menghasilkan produk akhir gitu. Nah, nanti enzim dengan substrat itu akan berikatan membentuk yang namanya enzim substrat kompleks. Bagian enzim yang berikatan dengan substrat itu sifatnya sangat spesifik dan bentuknya itu sangat ya hanya muat untuk substrat itu gitu. Namanya adalah active site. Nah, mungkin teman-teman dulu juga bisa recall ya, dulu pernah ada pelajaran mungkin waktu biologi SMA ada yang namanya lock and key theory atau mungkin induction theory itu semuanya sama. Jadi lock and key kan kunci dan gembok ya. Jadi mungkin ada yang menganggap enzim dan substrat itu cara kerjanya seperti itu. Karena kan anak kunci sama gembok itu ya spesifik hanya untuk satu pasang itu ya. Kalau misal kunci dipakai di gembok lain, nggak akan kebuka gemboknya gitu. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari gambar ini, enzim ini dia nggak akan ikut menjadi hasil akhir dari suatu reaksi kimia ya, teman-teman. Itu juga perlu di-highlight juga ya.
enzim itu sifatnya hanya sebagai katalis. Jadi kalau reaksi kimia itu sudah berjalan, sudah menghasilkan produk yang diharapkan, enzim itu akan kembali ya kembali kosong seperti ini ya, seperti di gambar sebelah kanan, akan kembali kosong dan siap menerima substrat lain. Dia nggak akan ikut bereaksi dalam reaksi kimia tersebut gitu.